materi yang minggu-minggu sebelumnya tentang reality, scientific, dan spirituality di bagian ketiga ya. Ya, bagian ketiga. Nah, di slide kedua ini merupakan review materi dari sebelumnya. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, bahwa dari semua pembelajar yang kita pelajari, yang harus kita perhatikan bahwa kita, dalam rangka kita mengaplikasikan yang namanya respectful ya, pengabdian dan cinta. Jadi respectful, pengabdian dan cinta itu. Jadi karakter atau sifat yang ada dalam diri kita, bagaimana dengan kita belajar knowledge ya, ataupun kegiatan aktivitas harian kita, daily activity kita itu semuanya dalam rangka respectful ya, respect kepada diri sendiri, respect kepada alam, respect kepada siapa, pengabdian ya, dan juga cinta. Nah, setelah kita melewati Lebaran Idul Fitri ya, itu kan arti Idul Fitri itu kan kembali kepada fitrah itu kan. Nah, Kak Yos ingin sekali mendengarkan dari kalian ya tentang sesuatu yang berubah dalam diri kalian. Kalian pastikan merasakan sesuatu bahwa setelah melewati bulan puasa selama 1 bulan, kemudian diakhiri dengan Lebaran atau Idul Fitri, sejujurnya ada sesuatu yang baru yang kalian rasakan di dalam diri kalian. Nah, supaya menjadi doa gitu kan, bagaimana Kayus, saya, Hanif saling mengaminkan gitu kan. Jadi saling mengaminkan seperti sebenarnya sudah kalian ungkapkan, sudah kalian sampaikan tentang bagaimana doa terbaik untuk diri kalian, keluarga, dan kehidupan gitu kan. Ini adakah sesuatu yang berubah, ataupun adakah doa yang terbaik cuman versi barunya gitu. Versi baru. Jadi doa terbaik untuk diri kalian sendiri, keluarga, dan kehidupan. Jadi supaya kita saling mengaminkan, saya mengaminkan Hanif, Hanif pun mengaminkan saya. Jadi apa fokus kalian saat ini yang berhubungannya dengan self empowering, pemberdayaan diri gitu kan. Seperti kayaknya aku yang kurang ini, aku harus memperbaiki ini, ataupun aku kayaknya kurang ini gitu. Misalkan kayaknya pengetahuanku yang kurang ini, sehingga aku harus memperbaiki. Ataupun karakter sifatku yang masih kurang baik ini bisa aku perbaiki gitu. Jadi ada 4 ya. Pertama, yang terbaik untuk diri kalian, keluarga, kehidupan, dan yang keempat, apa fokus kalian saat ini yang hubungannya dengan self empowering ya, pemberdayaan diri. Oke ya. Jadi kita saling mengaminkan. Oke, jadi supaya terkonfirmasi. Jadi kita mengkonfirmasi apa yang ada dalam jiwa terdalam kalian, diungkapkan, diikrarkan, itu bisa menjadi doa sekaligus. Mungkin di sini yang mendengarkan Ayah Hanif Agus tapi alam semesta pun mengaminkan gitu ya. Oke. Ya. Jadi alam semesta pun mengaminkan. Jadi sesuatu yang terpendam di dalam diri kalian kemudian diungkapkan, diikrarkan, ya diaminkan, itu bisa menjadi doa gitu kan. Bahkan semesta akan cepat menjawab apa yang selama ini kalian impikan, yang ingin kalian capai gitu ya. Oke ya. Senyum, happy, ceria itu pesan Kayus setiap belajar ya, dan ekspresif ya. Senyum, happy, ceria, dan ekspresif. Oke.
Itu sebab kalau nggak gitu nggak cair. Kalau nggak cair kita tegang, nggak relax ya. Pokoknya harus relax ya. Relax, senyum, happy, ceria dan ekspresif. Oke. Keempat ya, doa yang terbaik untuk diri kalian, keluarga, kehidupan dan juga apa fokus kalian saat ini yang berhubungannya dengan self empowering kepercayaan. Dari aku ya, jadi kalau aku itu sebenarnya selama Ramadan ini hal kecil sih yang sebenarnya nggak kelihatan kecil, tapi sebenarnya menurut aku nggak kecil, tapi jadi rutin ngaji. Itu mungkin kelihatannya sepele, tapi itu apa ya, pelan-pelan merubah gitulah. Jadi kayak menghapus rasa apa ya, pikiran-pikiran buruk dan kekhawatiran aku gitu loh. Jadi bisa lebih tenang dan lebih deket juga rasanya, lebih meningkatkan spiritual gitu sih lewat kegiatan itu sih sebenarnya dari yang selama Ramadan yang berubah. Iya sih, doa aku tuh ya pasti lebih apa ya, bisa lebih menyadari dan memperbaiki sifat-sifat yang selama ini masih kurang baik, dan semoga itu juga berlaku untuk keluarga dimanapun berada. Terus bisa lebih bersyukur sih. Aku pengennya itu yang paling aku pengen tuh, semoga aku dan keluarga bisa lebih mensyukuri apa yang ada di sekitar gitu. Terus kalau buat alam, ya pasti ada hubungannya lagi sama wabah ini. Aku sih berharapnya ini bisa segera selesai. Kalaupun virusnya nggak bisa hilang, aku berharap ya kita bisa hidup berdampingan lah gitu. Iya, damai dengan virus. Bisa berdamai lah gitu. Ada kodok kita melawan ya, tapi kita pengen berdamai. Bisa berdamai, bisa diperdampingan, dan semoga alam dan dunia ini tidak rusuh-rusuh banget gitulah ya kayak sekarang. Terus habis itu kalau misalnya yang self empowering atau memberdayakan diri aku fokusin tuh sebenarnya simple banget. Aku pengen bisa lebih hidup tenang, dan aku tahu itu caranya dengan lebih banyak mensyukuri hal-hal kecil. Apalagi sekarang kan apalagi sebelumnya itu dulu aku kayak merasa kalau bersyukur tuh nunggu ada sesuatu hal yang gede dulu gitu, harus ada sesuatu yang gimana banget. Kalau sekarang kan apalagi sekarang kita di rumah aja, terus habis itu nggak keluar, jadi ya emang kita tuh yang kita bisa syukur itu mulai dari berterima kasih karena masih bisa diberikan nafas kehidupan hari ini, terus masih kayak tubuhnya masih bisa berfungsi dengan baik organ-organnya, terus masih diberikan keluarga gitu-gitu yang benar-benar kayak di sekitar kita. Terus menurut aku itu sangat memberdayakan sih, dengan bersyukur sama hal-hal kecil. Dan yang selama ini tuh kita nggak sadar gara-gara kita terlalu fokus sama dunia luar, tapi ternyata di sekitar kita nih banyak hal-hal yang sebenarnya gitu. Selesai. Oke, terima kasih ya, sangat mencerahkan kita yang akan mendengarnya ya. Alhamdulillah. Good. Ya. Kita kasih apresiasi buat saya ya, Kak Hanif ya. Oke. Ya, sekarang kita ingin dengar dari Kak Hanif. Ya. Doa terbaik buat Hanif sendiri, buat keluarga, buat kehidupan, dan juga fokus Hanif sekarang yang hubungannya dengan self-empowering. Oke. Jadi perubahan selama Ramadan ada sih perubahan secara rutinitas, cuman kayaknya secara spiritual aku kurang dapet deh. Maksudnya kayak nggak kerasa aja gitu, kayak biasa aja. Kalau secara rutinitas mungkin bangun pagi tiap pagi, terus aku sempetin dulu baca kultum gitu, karena kuliahku juga kayak gimana ya, ada tugas cuman rasanya nggak terlalu sibuk banget gitu. Jadi tiap pagi sebelum mulai kuliah pasti habis sholat kira-kira jam
jam 4-an gitu itu nonton kultum dulu. Terus habis itu baru lanjutin kuliah. Terus kalau udah buka itu aku nggak buka dulu. Jadi aku kayak sholat dulu baru buka. Terus habis itu sholat dulu baru buka ya. Terus habis itu aku ngaji. Nah, ya gitu sih maksudnya gimana ya, kayak nggak ada yang spesial gitu loh Kak, sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi kayaknya belum ada improvement yang signifikan banget di Ramadan ini. Sebenarnya disayangkan banget sih. Gak tau sih, mungkin karena di Korea dan aku di rumah terus. Lagi menyesuaikan lah ya, adaptasi Iya. ya. Beda. Jadi kayak Lingkungan baru. Iya, vibe-nya beda aja gitu. Ya pasti kalau buat keluarga pasti bahagia terus lah. Maksudnya Iya, pasti. bersikap kuat kalau misalkan menghadapi masalah. Iya. Jadi menerima dulu. Jadi kayak bukan reaksi ya, kayak respon ya. Jadi Respon, bukan ya. reaksi tapi merespon kalau misalkan ada masalah. Terus dilancarkan pekerjaannya, apalagi lagi pandemi kayak gini. Terus ditenangkan juga hatinya. Ditenangkan juga hatinya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Tuh. Terus habis itu self empowerment ya Kak. Pemberdayaan diri sih. Kalau untuk pemberdayaan diri aku pengen lebih. Jadi sebelum memberdayakan diri aku pengen lebih mengenal diri sendiri dulu sih. Iya, sudah nulis ya. Jadi sebelum aku mengutilize kayak menggunakan diriku untuk sesuatu yang aku pengen capai kayak gitu, yang aku mau, kayak goal yang aku tuju. Mungkin sebagian orang tuh kayak bakal mengenal dirinya pas di jalan gitu, cuman menurut aku itu nggak efektif. Jadi dari awalnya dulu tuh benar-benar kayak di-clearin gitu loh, di-clearin tujuannya apa, terus apa yang benar-benar niat kamu, niatnya itu buat siapa, kayak gitu-gitu. Benar-benar di-decide dari awal, baru kita melakukan sesuatu yang pengen dituju kayak gitu. Jadi menurutku self knowledge dulu untuk self empowering ya. Karena kalau misalkan kita udah tahu diri kita, kita bakal bisa empowering. Karena kalau misalkan kita ketemu suatu obstacle, kayak kita ketemu suatu rintangan tuh, kita udah ngerti gimana caranya supaya bisa nenangin diri sendiri. Oke, udah, terima kasih Hani. Ya.